Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada saat ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan, ya, sehingga kita bisa berdiskusi, ya, terkait dengan masih soal topik penelitian ini, ya. Tentu ketika kita membicarakan penelitian, ya, karena ada beberapa mahasiswa itu bertanya untuk terkait dengan tema atau topik penelitian. Jadi mereka bingung bagaimana untuk menulis atau menentukan topik dari sebuah penelitian itu. Baik, pada kesempatan ini akan saya jawab kegundahan, ya, kesulitan mahasiswa dalam menentukan topik atau tema, ya. Yang paling penting adalah ketika topik atau tema itu yang akan diteliti, tentunya Anda bertanya, ya, kepada diri sendiri. Anda mahasiswa bertanya kepada diri sendiri, kira-kira topik atau tema apa yang paling disenangi oleh mahasiswa itu, ya. Itu yang pertama, ya. Kalau sudah tumbuh rasa senang, kemudian menyenangi, ya, mencintai, ya, terkait dengan topik yang akan diteliti, maka itu akan sangat membantu, ya, mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian. Karena biasanya penelitian itu disebabkan karena memang karena ya rasa ingin mengetahui, atau dengan topik itu dianggapnya sangat menarik, sehingga dia akan berusaha untuk memberikan pemecahan masalah terhadap apa yang akan ditelitinya, sehingga dia benar menghayati apa yang akan ditelitinya, ya. Jadi itu yang menjadi landasan ketika seorang mahasiswa itu sudah menentukan pilihan terhadap topik atau tema yang akan ditelitinya. Jadi biasanya seperti itu saya tanya, Anda senangnya neliti apa, ya, sehingga nantinya tidak menyulitkan dirinya, terutama terkait dengan pada saat menggali informasi atau melakukan penelitian atau mendapatkan data penelitian, ya. Ya, jadi akan mudah baginya untuk melakukan penelitian ini, ya, karena di dalam dirinya sudah tertanam rasa senang, ya, rasa menghayati penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, topik itu akan merupakan bagian dari kebutuhannya untuk harus dilakukan atau dijawab, ya. Ya, jadi kalau itu sudah tertanam akan memudahkan atau melancarkan untuk penelitian berikutnya, ya. Oleh sebab itu, ketika sudah tumbuh rasa senang, maka dia akan melakukan penelitian tentang topik atau tema yang akan ditelitinya. Kemudian yang kedua, ya, syarat keduanya sesuai dengan, kalau dia sudah bekerja tentu dengan sesuai dengan profesinya, ya. Nah, jadi kalau misalnya sebagai apa atau backgroundnya, ya, atau latar belakang atau yang melatar belakangi. Tapi untuk mahasiswa umum, ya, mahasiswa reguler atau mahasiswa yang sebelumnya atau tidak bekerja, kemungkinan mereka masih bingung, ya, untuk menentukan bahwa itu terkait dengan latar belakang mereka. Tetapi biasanya mahasiswa umum itu lebih melihat bahwa penelitian yang menurut mereka lebih apa yang mereka senangi saja, ya. Jadi tidak melihat latar belakangnya, ya. Atau mungkin juga bisa juga, ya, latar belakang, misalnya ada keluarganya. Kalau di ilmu kesehatan itu biasanya ada keluarganya yang sakit sehingga mereka berusaha untuk melakukan penelitian tentang itu, ya. Nah, ini yang menjadi syarat, ya, bagi seorang peneliti akan mudah untuk menentukan sebuah tema atau topik penelitian. Misalnya sebagai contoh, ada beberapa waktu yang lalu
meskipun mahasiswa reguler ya, ketika orang tuanya menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 ya, maka dia berusaha untuk meneliti tentang itu ya. Tujuannya tadi karena dia ingin mengetahui ya, terkait dengan apa yang ditelitinya ya, sehingga bisa memberikan jawaban ya bagi dirinya untuk melakukan penelitian itu, apa yang menyebabkan orang tuanya ini menderita diabetes mellitus ya tipe 2 ya. Nah, ini bisa dilakukan ya untuk membantu mahasiswa dalam menjawab pertanyaan yang ingin diketahui oleh mahasiswa yang bersangkutan. Mungkin itu saja dua hal ya. Yang pertama tadi adalah terkait dengan minat atau perhatian atau katakanlah kesenangan ya terhadap apa yang akan diteliti. Kemudian yang kedua tentu terkait dengan latar belakangnya ya. Misalnya tadi ada yang dari perawat gigi misalnya ya, bisa tentang gigi misalnya kalau di kesehatan masyarakat itu ya. Kemudian ada juga dari misalnya dari bidan, tentu bisa meneliti tentang kesehatan ibu dan anak ya, atau yang terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Kemudian kalau di keperawatan ya lebih umum, lebih luas, lebih banyak yang akan ditelitinya. Nah, ini yang terkait dengan menentukan topik atau tema penelitian. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, salam sejahtera untuk kita semua. Wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.